Baik, Salam, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve, Om Swasti, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Pertama-tama perlu kita mengucap syukur kepada Tuhan karena pada malam hari ini kita masih diberikan hikmah, diberikan berkah, sehingga pada kesempatannya kita bisa memperoleh suatu kenikmatan yang luar biasa dari Tuhan. Sebelum saya menyampaikan materi pada malam hari ini, perkenalkan, nama saya Amos Padama, semester 6, NIM 1922 511007. Kali ini saya akan menyampaikan tugas mata kuliah sosiologi konflik. Nah, dalam tugas pembuatan video kali ini, topik yang tidak berbeda dengan mata kuliah yang ada yaitu mengenai dengan konflik. Nah, konflik dan pada titik fokus pembahasan saya mengenai dengan masalah PHK yang terjadi di Nusa Tenggara Timur pada tahun 2022 tentunya. Langsung saja kita masuk pada materi, itu dengan judul yang diberitakan itu, ya diberitakan oleh media, yaitu 219 tenaga kerja NTT terkena PHK dampak pandemi COVID-19. Itu pada hari Senin tanggal 4 Mei 2020 jam 12 pukul 40 WITA waktu Indonesia Tengah. Jadi tenaga kerja yang di PHK itu berasal dari 18 perusahaan yang tersebar di 7 kabupaten kota di provinsi berbasis kepulauan ini. Sebanyak 219 tenaga kerja di Provinsi Nusa Tenggara Timur NTT dilaporkan terkena pemutusan hubungan kerja PHK sebagai dampak dari wabah virus corona baru COVID-19. Tenaga kerja yang di PHK itu berasal dari 18 perusahaan yang tersebar di 7 kabupaten kota di provinsi berbasis kepulauan ini, kata PLT Kepala Dinas Koperasi Tenaga Kerja dan Transmigrasi NTT Silvi Peko di Jawang di Kupang. Data PHK tersebut lanjutnya berasal dari 7 kabupaten kota, yakni Kabupaten Sumba Barat, Sumba Barat Daya, Manggarai Timur, Lembata, Timur Tengah Selatan, Kupang dan Kota Kupang. Dari 7 kabupaten kota tersebut, jumlah tenaga kerja yang di PHK paling banyak berasal dari Manggarai Barat, yaitu 82 tenaga kerja, Timur Tengah Selatan 56 tenaga kerja, dan Kota Kupang sebanyak 37 tenaga kerja. Sementara jumlah tenaga kerja yang di PHK paling sedikit, yakni Sumba Barat Daya 1 orang, Lembata 13 orang, dan Kabupaten Kupang 17 orang. Menurut Silvi Peku di Jawang, sampai dengan saat ini tercatat 6.529 tenaga kerja di wilayah itu yang dilaporkan terkena dampak pandemi COVID-19. Jumlah ini berasal dari 275 perusahaan yang tersebar di 20 kabupaten kota di NTT. Mereka yang terkena dampak ini terdiri dari 219 orang di PHK, 4.852 orang yang dirumahkan, serta 1.458 orang yang dikurangi jam kerja.
teori jadi itu sekilas berita mengenai konflik PHK yang terjadi di NTT pada tanggal 4 Mei 2020 jam 12 pukul 40 waktu Indonesia Tengah. Jadi dari persoalan atau masalah yang terjadi yang diberitakan ini merupakan satu masalah antara pihak perusahaan dengan para karyawan dan karyawati. Dalam hal ini para pemodal dan juga kaum proletar yang dimana tenaganya sebagai potensi yang dipergunakan oleh kaum borjuasi untuk mempekerjakan mereka. Jadi kita kaji lebih dalam, tentunya bahwa dari persoalan pemberitaan yang telah disampaikan media pada tanggal 4 itu sendiri, kita tahu bahwa ada kepentingan. Jadi antara pemilik modal dengan kaum proletar atau kaum buruh atau karyawan-karyawati itu memiliki kepentingan yang berbeda, sehingga dari masalah yang terjadi ini kemudian dapat tidak segan-segan dilakukan oleh pihak perusahaan. Jadi dari perusahaan, dari kita melihat kronologi yang diberitakan, ada kerugian akibat dampak daripada virus corona yang berkembang pada waktu itu, yang lagi panas-panas. Tetapi kemudian daripada itu, sehingga entah daripada itu atau hal lain, sehingga dapat terjadi sekian ribu masyarakat Nusa Tenggara Timur yang di PHK-kan, bahkan dirumahkan sementara, bahkan kurangi jam kerja dan lain sebagainya. Tetapi perlu kita ketahui bahwa ini satu konflik yang tidak terlepas daripada kepentingan itu sendiri. Jadi dari ini persoalan, dari masalah yang terjadi ini, ada pihak yang merasa dirugikan. Kenapa saya bilang ada pihak yang merasa dirugikan? Yaitu kaum proletar, para pekerja, para karyawan-karyawati. Coba kita lebih humanis atau memberikan perspektif yang humanis terhadap kejadian seperti ini. Semestinya langkah PHK itu bukan merupakan satu solusi yang ideal untuk mengatasi satu persoalan yang terjadi dalam internal perusahaan. Itu yang perlu kita lihat. Tapi kemudian solusi yang diambil itu memberhentikan hubungan kerja antara karyawan dengan karyawati dengan perusahaan. Artinya bahwa dari situ para korban-korban atau para karyawan-karyawati yang di PHK-kan ini hilang lapangan pekerjaan. Artinya bahwa
kesejahteraan dari mereka itu hilang. Kenapa saya bilang hilang? Karena untuk menjawab kebutuhan hidup, untuk menjawab makan minum setiap hari itu sudah terputus ketika perusahaan mengeluarkan mereka dari pihak perusahaan mengeluarkan mereka dari perusahaan tersebut. Sehingga dari ini persoalan kita bisa melihat bahwa semestinya pihak manajer dalam satu perusahaan tidak mengambil satu langkah yang mau dibilang sangat merugikan, menyakitkan. Itu pasti menyakitkan hati daripada karyawan dan karyawati sendiri. Paling tidak bahwa dalam situasi seperti itu ada pengurangan, misalkan pengurangan waktu kerja dan lain sebagainya yang diberlakukan oleh sekian ribu orang, terlepas dari 217 orang yang di PHK. Itu masih sedikit bisa diterima secara baik oleh korban PHK atau karyawan yang di PHK. Jadi misalkan dari pihak-pihak yang di PHK ini, bayangkan saja kalau yang mereka punya schedule kerja selama mereka kerja kurang lebih 4 tahun misalkan, dan kemudian dengan dampak itu langsung memberikan pemecatan hubungan kerja. Itu pasti sesuatu yang tidak bisa diterima. Paling tidak ada jasa yang harus dipikirkan, minimal seperti itu. Jadi dari pembahasan ini saya ingin mengaitkan dengan teori yang disampaikan oleh Karl Marx. Jadi teori konflik daripada Karl Marx itu, Karl Marx dari sudut pandangnya itu memperkenalkan konsep struktur kelas di masyarakat. Teori Marx melihat masyarakat sebagai arena ketimpangan yang dapat memicu konflik dan perubahan sosial. Marx menilai bahwa konflik di masyarakat berkaitan dengan adanya kelompok yang berkuasa. Jadi kita bicara soal kelompok yang berkuasa, itu kita bicara soal bisa jadi pemerintah, bisa jadi para pemodal. Tapi kalau kita lihat dari kita amati baik-baik teori dari Karl Marx ini sendiri, dia lebih mengarahkan kepada para pemodal. Dia lebih berfokusnya kepada produksi ekonomis. Dia lebih kepada hal soal ekonomi. Jadi Marx di teori Marx, konflik kelas dipicu oleh pertentangan kepentingan ekonomi, itu jelas. Selain itu, setidaknya ada 4 konsep dasar dalam teori ini: struktur kelas di masyarakat, kepentingan ekonomi yang saling bertentangan di antara kelas yang berbeda. Jadi kelas yang berbeda yang dimaksud adalah kelas buruh dan kelas pemodal atau kelas borjuasi. Adanya pengaruh besar dilihat dari kelas ekonomi terhadap gaya hidup seseorang. Adanya pengaruh dari konflik kelas terhadap perubahan struktur sosial. Kita mengutip dari
penjelasan Nofri Susan dalam buku Sosiologi Konflik, teori dan analisis itu pada tahun 2000 halaman 22. Pertentangan kelas menurut Marx itu dipicu oleh perbedaan akses terhadap sumber kekuasaan, yakni modal. Dalam masyarakat kapitalis, hal itu menciptakan dua kelas yang saling bertentangan, yakni borjuasi dan proletariat, kaum proletar. Jadi dalam ajarannya Adam Smith itu dia mengatakan bahwa paling tidak pelaku pengusaha itu harus melakukan pendekatan atau paling tidak harus melakukan akumulasi modal, ekspansi wilayah usaha, itu yang ditekankan sehingga para pengusaha kebanyakan itu bertolak daripada itu. Jadi mereka tidak memikirkan bagaimana kesejahteraan, bagaimana keseimbangan antara pendapatan dan pembayaran atas upah terhadap kaum buruh atau para karyawan, itu tidak dipikirkan, tapi orientasi sesungguhnya dari para pemodal itu hanyalah untuk mendapatkan atau meraup kepentingan yang sebesar-besarnya. Jadi saya kira itu teori yang bisa saya dapat baik untuk sedikit menggambarkan tentang berita mengenai PKH yang terdahulu saya sudah sampaikan. Jika ada kata kalimat yang kurang berkenan atau dalam penjelasan masih sangat kurang, saya mohon untuk saran, kritikan sehingga dapat melengkapi, dan tentunya itu sangat baik untuk saya secara pribadi atau pengembangan ilmu selanjutnya.